A4. Baik, baik di sini kami dari kelompok sekian ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai pengenalan Apache Hadoop dan ekosistem Big Data. Jadi ini kami kerjakan presentasi ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Big Data. Nah, kelompok ini sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Adi Busra, kemudian Leonard Aguste, dan juga Jikonia Farika Sitorus. Baik, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita memasuki ke dalam presentasinya. Nah, jadi sebelumnya latar belakangnya itu sendiri seperti yang kita tahu di era digital saat ini itu volume data yang dihasilkan itu sangatlah banyak gitu. Baik dari media sosial, bahkan IoT, bahkan transaksi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Kemudian juga ada log system baik dari perusahaan-perusahaan seperti retailer gitu-gitu. Nah, fenomena inilah yang seperti kita dapatkan, fenomena inilah yang kita ketahui sebagai namanya big data. Jadi, big data ini bisa kita lihat dengan meningkatnya berupa volume, kemudian velocity, dan juga variety dari data yang dihasilkan dari ya kehidupan sekarang gitu kan. Nah, jadi karena data-data ini semakin banyak, jadi sistem pengolahan data yang tradisional ini susah gitu, kesulitan dalam menangani datanya. Karena apa? Karena tadi dia terlalu banyak gitu dan juga sangat kompleks. Jadi perlukanlah teknologi yang mampu menyimpan serta memproses data dalam skala besar dan juga efisien. Salah satu teknologi yang baik digunakan untuk tersebut adalah Apache Hadoop. Nah, jadi Apache Hadoop ini hadir sebagai platform open source nih yang bisa bantu penyimpanan dan juga proses big data ini skalanya yang cukup besar sampai petabyte gitu kan. Ya, jadi Apache Hadoop ini nanti bakalan menggunakan cluster ratusan sampai ribuan cluster gitu yang nanti bakalan berbasis uh, distributed computing kayak gitu. Nah, jadi untuk Apache Hadoop ini bakalan ada tools-tools lain juga kayak misalnya Apache Hive, Apache HBase, dan juga Apache Scoop yang nanti bakal kami jelasin lebih lanjut. Nah, oke, sebelumnya kita ke apa itu Apache Hadoop dulu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Apache Hadoop itu merupakan framework open source yang bisa untuk menyimpan juga memproses data yang dalam jumlah yang sangat-sangat besar secara terdistribusi. Bagaimana itu terdistribusi nanti bakal kita jelaskan di poin selanjutnya. Nah, jadi Hadoop ini uh, bekerja dengan cara membagi data ke banyak komputer dalam sebuah cluster. Nah, jadi karena datanya itu banyak sekali, kalau misalnya cuma satu komputer tunggal yang ngeproses dan juga menyimpan data itu bakalan kewalahan komputernya. Jadi Hadoop ini bakalan data-data itu bakalan dibagi-bagi gitu, dibagi-bagi banyak bagian. Nah, dikasihlah ke cluster-cluster gitu. Jadi pengolahan datanya ini bakalan secara paralel. Dengan pendekatan ini, Hadoop mampu menangani data berukuran besar dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan sistem tradisional. Nah, karena dia tuh dibagi-bagi, terdistribusi gitu, karena udah dibagi-bagi, jadi ukurannya lebih kecil. Otomatis komputernya itu walaupun kita perlu banyak, kita bisa pakai komputer yang performanya tuh nggak terlalu tinggi. Jadi dia lebih agak murah gitu daripada kita pakai sistem tradisional gitu. Baik, selanjutnya konsep distributed computing. Nah, konsep inilah yang dipakai di Apache Hadoop. Konsep di computing merupakan konsep pemrosesan data yang dilakukan dengan cara membagi membagi pekerjaan ke beberapa komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan. Nah, distribusi komputer ini ya apa namanya data-data itu bakalan didistribusikan, dibagi-bagikan ke beberapa mesin atau node yang mana nanti bakalan bekerjanya itu secara paralel dan juga terkoordinasi gitu dalam suatu jaringan. Jadi beda sama komputasi terpusat yang
bergantung pada satu mesin, walaupun dia scale up bertenaga tinggi. Distributed computing ini lebih ke scale out, yaitu kayak tadi saya bilang, mesinnya itu spesifikasinya itu biasa aja, cuman banyak kayak gitu. Jadi dia walaupun biasa aja, kapasitasnya itu meningkat, kapasitas keseluruhan sistemnya gitu. Dalam sistem ini, setiap komputer atau node akan memproses sebagian data secara bersamaan. Setelah proses selesai, hasil dari setiap node akan digabungkan untuk menghasilkan output akhir. Nah, jadi distributed computing ini udah dibagi-bagi itu, nanti ada tugas yang membaginya, udah dibagi-bagi datanya, dari distribusikan ke node-nodenya. Nah, nanti udah dapat keluarannya, outputnya itu nanti digabung lagi gitu. Jadi bukan cuma diolah dipisahkan terus masing-masing gitu enggak, tapi nanti bakalan digabungkan kembali. Baik. Ya, ini kita lihat ke beberapa keuntungannya. Yang pertama itu mempercepat proses pemrosesan data. Nah, jadi karena tadi datanya udah dibagi-bagi ke banyak komputer, jadi kita nggak nunggu sampai nggak sampai petabyte gitu kita tunggu. Tapi bisa bilang kayak kita nunggunya tuh waktu kayak misalnya dibaginya tuh 128 MB. Nah, berarti kita cuma nunggu sampai misalnya 128 MB cuma perlu sekitar 10 menit gitu ya. Berarti kita nunggu 10 menit aja. Kenapa? Karena ya selagi satu komputer bekerja, komputer lain itu juga ikutan bekerja. Bukan cuma satu komputer aja yang bekerja. Itu dia. Kemudian meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, seperti awalnya saya bilang, eh, ini balik lagi ke sumber daya yang kita pakai. Kalau misalnya Apache Hadoop ini, ya tadi itu komputer yang kita pakai spesifikasinya biasa aja. Jadi nggak perlu spesifikasi tinggi dengan harga yang mahal gitu. Kemudian meningkatkan skalabilitas sistem. Oke, karena dia tuh ngaruhnya ke berapa banyak apa namanya, berapa banyak komputernya yang mau kita pakai. Jadi ya kita nggak usah ragu-ragu untuk nambahin datanya gitu. Karena misalnya ada data yang nambah, ya berarti komputernya kita ikut tambah aja kayak gitu. Beda sama misalnya kita pakai yang tunggal. Yang tunggal kan ya cuma satu komputer. Kita perlu menyesuaikan dengan satu komputer itu. Kalaupun kita mau meningkatkan spesifikasinya, pasti nanti keluar lagi duit. Nah, selanjutnya itu mengurangi risiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Nah, ini yang paling berpengaruh sekali. Kenapa? Karena tadi datanya itu sudah dibagikan dan juga bekerja secara paralel. Jadi apabila nanti ada error, ada kesalahan di satu komputer, ya komputer itu aja, yang satu itu yang bakal diperbaiki kayak gitu, yang ada kegagalan gitu, yang perlu difixkan. Nah, dia nggak akan ngaruh ke komputer yang lain. Jadi komputer lain bisa tetap jalan begitu. Selanjutnya, nah, konsep inilah menjadi dasar dari cara kerja Apache Hadoop. Baik. Nah, arsitektur utama Hadoop. Oke, jadi Hadoop ini sendiri terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama HDFS, Hadoop is Distributed File System, berfungsi sebagai sistem penyimpanan data terdistribusi. Oke, jadi HDFS ini itu sistem file terdistribusi yang jadi fondasi penyimpanan utamanya. Jadi apa namanya, HDFS ini emang dirancang untuk menyimpan file itu yang berukuran sangat besar, yang kemudian dia memecahkan data-data itu jadi blok-blok berukuran tetap. Ya, kalau nggak salah sekitar default 128 megabyte gitu. Kemudian dari HDFS ini yang bakalan ngedistribusinya ke cluster-clusternya itu. Nah, selanjutnya itu dari HDFS ini ada dua jenis komponen utama. Yang pertama itu name node. Name node itu menyimpan metadata sistem file, yaitu misalnya kayak nama filenya, izin aksesnya, kemudian lokasi blok datanya gitu kan. Kemudian komponen selanjutnya itu ada data node. Data node ini yaitu data aslinya gitu. Nah, mungkin agak dijelaskan sedikit, kan itu datanya gede, kemudian dipecahkan. Karena kita pecah-pecahkan, otomatis kita kayak perlu semacam headernya gitu, perlu semacam penandanya gitu, makanya kita perlu namanya name node. Dan kemudian data node itu ya data aslinya gitu. Selanjutnya ada map reduce.
bertugas memproses data dalam jumlah besar secara paralel. Ya, ini MapReduce ini adalah model pemrogramannya dan juga framework eksekusinya untuk memproses dataset yang besar secara paralel di cluster. Jadi setelah HDFS bagi-bagi itu si bagi-bagi si datanya, ya tugas si MapReduce sekarang untuk proses data-datanya itu dalam cluster-clusternya. Oke, jadi MapReduce ini juga ada dua fase. Pada fase map yaitu apa namanya, data ini yang di input ini dipecah jadi potongan-potongan slide-nya, kemudian diproses sebuah mapper. Nah, selanjutnya itu ada fase reduce, yaitu output dari fase map yang dikelompokkan berdasarkan key. Nah, baik, selanjutnya itu komponen utama selanjutnya itu yarn yet another resource negotiator, yaitu dia ini mengatur dan juga mengolah sumber daya komputasi dalam cluster. Nah, jadi yarn ini nanti ada tiga komponen utama juga, ada resource manajernya, kemudian ada node manajernya juga gitu, dua-dua sih. Nah, nanti bakalan dijelaskan dengan teman saya. Nah, jadi ketiga komponen utama ini nanti yang bakalan berinteraksi satu sama lain untuk kelola data dan melakukan proses komputasinya begitu. Baik. Nah, ini selanjutnya bakal dijelaskan oleh Leonard. Silakan Leonard. Baik, terima kasih Adil. Nah, seperti tadi yang dibilang sama Adil, ketiga arsitektur komponen Hadoop ini itu tuh saling bekerja sama, dia itu saling berinteraksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan interaksi antar komponen Hadoop itu. Nah, dalam sistem Hadoop, setiap komponen itu memiliki peran yang berbeda namun saling terhubung. Jadi di Hadoop ini setiap komponen itu sebenarnya saling terhubung, dia itu bukan berdiri sendiri. Nah, alur kerjanya itu sebenarnya sederhana. Pertama, datanya itu disimpan dulu di HDFS, itu sebagai storage utama. Selanjutnya, Yarn akan mengatur resource, itu tuh kayak CPU, kayak memori, itu tuh supaya prosesnya itu bisa berjalan. Nah, yang ketiga, MapReduce memproses data yang disimpan di HDFS. Jadi itu akan diproses secara paralel yang akan saya jelaskan nanti. Lalu selanjutnya hasil akhirnya itu disimpan lagi ke HDFS. Jadi bisa dibilang HDFS itu tempat nyimpan. Yarn itu tempat yang ngatur powernya, yang ngatur tenaganya, dan MapReduce itu yang kerja ngolah datanya. Nah, hal ini itu sesuai dengan konsep distributed computing, di mana prosesnya itu tidak dilakukan di satu komputer saja, tapi dibagi ke banyak node supaya lebih cepat dan lebih efisien. Boleh next slide? Nah, kita bisa lihat di sini nih lebih detailnya. Jadi setiap komponen itu dia tuh memiliki peran yang spesifik. Contohnya kita bisa ambil dari Nemnode. Itu perannya menyimpan metadata dan peta lokasi blok data. Nah, dia itu kayak otak yang tahu semua lokasi data. Nah, kita juga bisa lihat yang kedua. Yang kedua itu ada data node. Menyimpan blok data aktual. Jadi dia itu itu bisa kita misalkan sebagai pekerja yang nyimpan datanya. Selanjutnya ada MapReduce, framework pemrosesan data paralel. Nah, jadi dia itu yang ngolah data. Selanjutnya ada Yarn Resource Manager, untuk alokasi resource global di cluster, dan Yarn Node Manager itu untuk memantau dan mengelola resource per node. Nah, Yarn ini itu untuk yang ngatur resource di seluruh sistem. Jadi sistem Hadoop ini dia itu pakai konsep master worker, di mana itu dia itu ada yang ngatur dan ada juga yang menjalankan. Nah, pendekatan ini itu yang bisa menyebabkan Hadoop itu tetap berjalan walaupun misalnya nih ada node yang gagal seperti yang dibilang Adel tadi karena sistemnya itu sudah dirancang dengan konsep fault tolerance. Boleh next slide? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS itu merupakan sistem penyimpanan utama dalam Hadoop. Nah, jadi yang menarik ini, HDFS ini tuh dia bukan nyimpan file secara utuh di satu tempat, tapi itu tuh dipecahnya itu menjadi blok-blok kecil. Setelah dipecah, itu akan disebar ke banyak komputer. Nah, kenapa sih dilakukan seperti itu? Jadi, HDFS itu dipecah seperti itu supaya akses itu lebih cepat. Dan juga dia itu bisa lebih aman. Jadi kalau misalnya satu node ini rusak, datanya itu masih ada di node yang lain. Jadi HDFS ini memang betul-betul dirancang untuk data yang besar banget
yang bahkan bisa menerima data sampai petabyte. Boleh next slide? HDFS ini memiliki tiga karakteristik utama. Yang pertama, datanya itu bisa disimpan dalam bentuk blok. Yang kedua, datanya itu direplikasi ke beberapa node. Yang ketiga, dia itu bisa diproses secara paralel. Nah, keunggulan HDFS ini, dia itu tahan terhadap error atau fault tolerant. Dia itu juga scalable banget. Dia itu mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar. Jadi dia itu cocok banget untuk didata. HDFS itu juga menerapkan konsep data locality. Data locality itu proses yang dilakukan di tempat data itu berada, supaya dia bisa mengurangi transfer data di jaringan. Makanya HDFS itu sering jadi pilar utama, fondasi utama di sistem big data modern. Boleh next slide? Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh penggunaan HDFS di dunia nyata. Nah, banyak perusahaan e-commerce itu tuh menyimpan log aktivitas pengguna. Nah, misalnya nih, perusahaan e-commerce itu menyimpan riwayat pencarian pengguna, eh, eh, produk yang diklik oleh user, dan juga transaksi pembelian. Data ini itu jumlahnya itu bisa sampai terabyte, bahkan sampai petabyte seperti yang saya bilang tadi. Nah, dengan HDFS, datanya itu bisa disimpan secara terdistribusi dan juga tetap aman walaupun ada node yang gagal. Nah, hal ini tuh penting banget untuk perusahaan yang besar yang datanya itu keeps increasing each day, yang terus bertambah setiap hari. Boleh next slide? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah selanjutnya, yaitu MapReduce. MapReduce merupakan model pemrosesan data yang digunakan dalam Hadoop untuk mengelola data dalam skala besar. Nah, simpelnya itu MapReduce ini itu cara Hadoop untuk memproses data. Prosesnya itu ada dua tahap. Eh, ada map dan juga tahap reduce. Tahap map ini tuh data yang besar itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil untuk diproses secara paralel. Data dipecah dan diproses paralel. Nah, lalu ada tahap reduce. Tahap reduce ini hasil dari proses map akan digabungkan kembali untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Jadi hasilnya itu digabungkan jadi output akhir. Kita bisa ambil contoh gampang ini kayak misalnya kalau kita mau menghitung jumlah kata. Map itu akan hitung per bagian, lalu reduce akan menjumlahkan semuanya. Jadi karena penghitungan itu secara paralel, proses ini jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan satu komputer. Jadi MapReduce ini memudahkan pemrosesan data besar tanpa programmer harus memahami detail paralelisme secara kompleks. Nah, selanjutnya saya akan boleh next slide. Saya akan membandingkan bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan MapReduce dan juga jika kita menggunakan cara yang dulu atau pemrosesan tradisional. Nah, kalau dibandingkan dengan cara tradisional, tradisional itu memakai satu komputer yang menyebabkan proses dia itu menjadi lebih lambat kalau misalnya menggunakan data yang besar. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya perusahaan besar itu membutuhkan eh, cara yang cepat karena data mereka itu terus bertambah setiap hari. Sementara MapReduce itu diproses secara paralel. Jadi itu jauh lebih cepat karena dia menggunakan banyak komputer. Makanya MapReduce itu cocok untuk data besar, terutama untuk proses batch yang dalam jumlah besar, dan dia juga tidak membutuhkan iterasi berulang. Boleh next slide? Nah, langkah selanjutnya akan saya jelaskan yaitu YARN atau Yet Another Resource Negotiator. Nah, YARN ini itu merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya dalam sistem Hadoop. Nah, YARN itu tuh ibarat manajernya lah di Hadoop. Tugasnya itu untuk mengatur resource seperti CPU dan juga mungkin memori supaya semua prosesnya itu bisa berjalan secara efisien. Jadi kalau nggak ada YARN, itu bisa aja proses yang makan resource itu terlalu banyak dan itu bisa menyebabkan gangguan terhadap yang lain. Tapi kalau menggunakan Yarn, itu banyak aplikasi yang dia bisa jalan berbarengan tanpa saling mengganggu satu sama lain. Boleh next slide. Nah, secara spesifik, fungsi Yarn ini itu untuk mengatur alokasi resource dan juga mengelola proses komputasi. Yarn ini juga bisa untuk menjadwalkan tugas dalam cluster. Jadi Yarn ini tuh termasuk hal yang penting banget supaya Hadoop itu
tetap stabil dan juga efisien, terutama kalau misalnya banyak nih job yang berjalan secara bersamaan. Jadi secara keseluruhan, Hadoop itu bekerja sebagai satu sistem terintegrasi. Misalnya nih seperti yang tadi saya bilang, HDFS itu untuk menyimpan data, MapReduce untuk memproses data, dan juga Yarn untuk mengatur resource. Ketiganya ini itu bekerja sama untuk menghandle big data supaya bisa lebih efisien dan juga scalable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jekonia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen daripada Hadoop itu sendiri. Yang pertama kita yaitu adalah Apache Hive, yang dimana merupakan alat yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam Hadoop dengan menggunakan bahasa query yang mirip dengan seperti SQL. Nah, Hive ini banyak digunakan dalam lingkungan perusahaan yang memiliki data-data dalam jumlah besar. Fungsi utamanya itu yang pertama memudahkan analisis data pada HDFS dan memungkinkan pengguna menggunakan query tanpa menulis kode MapReduce-nya. Nah, kita mempunyai studi case yang dimana Meta Facebook memiliki analitik aktivitas pengguna skala pada petabyte. Meta kan merupakan pelopor sekaligus pengguna terbesar Apache Hive dengan lebih dari 3 miliar pengguna aktif bulanan. Meta juga menghasilkan ratusan terabyte log aktivitas pengguna setiap harinya nih. Hive digunakan untuk menganalisis data, enrichment penggunanya, terus mengukur aktivitas iklan, serta mendeteksi konten bermasalah dan menghasilkan insight trend platformnya. Infrastruktur Hive Meta mencakup ribuan job yang dijalankan setiap hari di atas klaster Hadoop-nya yang berisi puluhan ribu node, memproses data dalam skala petabyte. Gezi mencatat bahwa kebutuhan Meta ini untuk query analitik di atas data petabyte. Inilah yang menjadi motivasi utama pengembangan Hive sebagai produk open source-nya. Selanjutnya, eh, Hive tersendiri ini juga memiliki cara kerjanya, yang dimana user menulis query-nya di dalam SQL atau Hive, HiveQL, dan Hive menerjemahkan query menjadi MapReduce, Test, atau Spark. Selanjutnya, prosesnya dijalankan di cluster atau yarn yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, data diambil dari HDFS dan hasil akhirnya dikembalikan kepada user. Baik, slide selanjutnya adalah Apache Hibis, yang dimana adalah database NoSQL yang berjalan di atas Hadoop dan digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah sangat besar secara real time. Berbeda dengan sistem database tradisional, HBase itu dirancang untuk menangani data yang terus bertambah dengan cepat. Fungsi utamanya itu menyimpan data dalam jumlah besar serta menyediakan akses data secara real time. Studi case-nya yang kita ambil itu dari Twitter atau X sekarang bisa dibilang, yang dimana penyimpanan timeline-nya ini timeline pengguna secara real time. Nah, penjelasannya itu kayak Twitter menggunakan HBase sebagai backbone penyimpanan dan penyajian timeline pengguna secara real time kepada lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanannya. Data tweet disimpan dengan row key yang menggabungkan user ID dan timestamp dalam urutan terbaik. Sehingga operasi pada fetching timeline menjadi range scan yang sangat efisien. Sistem ini memproses lebih dari 500 juta tweet baru perharinya dengan latensi akses rata-rata di bawah 10 milidetik. Pada kondisi puncak seperti saat ini, siaran kayak seperti olahraga, cluster Haybase itu eh, mampu menangani lonjakan trafik yang mencapai ratusan ribu permintaan per detiknya tanpa degradasi performa yang signifikan. Gitu. Nah, cara kerja pada Haybase-nya itu tersendiri, datanya disimpan di HDFS dalam bentuk filenya H-file, serta H-master mengatur pembagian datanya. Selanjutnya, region servernya melayani atau dibaca, serta selanjutnya ditulis dalam data. Zookeeper-nya menjadi koordinasi sistem dan data bisa diakses dengan cepat secara real time. Selanjutnya, slide selanjutnya. Pada Apache Scoop ini
Tool yang digunakan untuk melakukan transfer data antara Hadoop dan sistem database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL. Dengan menggunakan scoop, data dari database tradisional dapat dipindahkan ke dalam sistem Hadoop untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknologi Big Data. Nah, fungsi utamanya yaitu mengimpor data dalam database ke Hadoop, serta mengekspor data dari Hadoop ke database. Nah, yang seperti kita ketahui, salah satu studi case-nya yaitu ada pada industri retail, seperti pipeline ETL harian, Oracle ke Hadoop, yang dimana pola pengguna scoop yang paling umum di industri retail adalah pipeline ETL, Extract Transform and Load. Pada sebuah jaringan retail, eh, besar penyimpanan data transaksi penjualan di database Oracle sebagai sistem operasional hariannya. Setiap malam, job scoop itu yang diambil melalui FSOZ itu menjalankan incremental import, yaitu hanya diambil dari transaksi baru berdasarkan kolom timestamp. Data diimport ke HDFS dalam format Parquet, kemudian dimuat ke Parties Table Hive. Keesokan paginya, tim analisis menjalankan query Hive untuk menganalisis performa penjualan untuk membebani database Oracle produksinya. Nah, hasil ringkasan diekspor kembali ke Oracle menggunakan scoop export untuk ditampilkan di dashboard manajemennya. Nah, cara kerja scoop tersendiri ini pun yang pertama itu terhubung ke database atau MySQL-nya. Data terus dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian diproses di paralel dengan MapReduce, serta data dipindahkan ke HDFS, dan baru itu bisa digunakan oleh Hive, Hibis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, baiklah kesimpulan pada presentasi kita malam ini, yang dimana HPC Hadoop itu merupakan salah satu teknologi yang paling penting di dunia Big Data, yang dimana memungkinkan menyimpankan data, penyimpanan dan pemrosesan data dalam jumlah besar secara efisien, dengan dukungan komponen seperti HDFS, MapReduce, dan Yarn. Hadoop mampu mengelola data secara terdistribusi dalam sebuah klaster komputer. Selain itu, berbagai tools seperti Hive, Hibase, dan Scoop memberikan kemampuan tambahan untuk analisis data, penyimpanan, real time, serta integrasi dengan database lainnya. Baiklah, sekian presentasi daripada kelompok kami. Kiranya ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.